Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman pribadi tentang pondasi pruning ya teman-teman. Ini tanpa hasil pondasi pruning yang saya lakukan pada anggur varian Everest. Hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan karena hampir semuanya cabang tersier yang dipangkas itu tumbuh serempak. Bahkan sebagian cabang tersier ada yang mengeluarkan bunga. Saat awal pembentukan cabang tersier semuanya menggunakan tunas air, dan hasil panen pertama pun alhamdulillah cukup memuaskan juga. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pondasi pruning. Yang pertama itu persiapan sebelum pondasi pruning, yang kedua saat pondasi pruning, dan yang ketiga itu setelah dilakukan pondasi pruning. Nanti akan kita bahas satu persatu dari awal permulaan persiapan, proses, kemudian setelah pondasi pruning. Sebelum langkah pertama ini saya perlihatkan dulu pohon Everestnya ditanam di grounding. Ini kondisi 1 bulan lebih seminggu setelah panen seperti ini. Usia tanam 1 tahun lebih sedikit, tepatnya itu 13 bulan. Untuk yang 1 bulan setelah panen itu dilakukan pemupukan vegetatif. Pupuk vegetatifnya saya menggunakan NPK Mutiara Seimbang dan diselang-seling dengan air lindi dengan intensitas pemupukan 1 minggu 1 kali. Panjang cabang sekundernya ini kurang lebih 3 meter dan punya tersier itu kurang lebih 20 cabang tersier dari tunas air semua. Jadi intinya teman-teman, sebelum melakukan pondasi pruning, pohon kita pulihkan, kita suburkan terlebih dahulu dengan pupuk vegetatif. Nanti biasanya akan muncul daun-daun baru setelah 1 bulan itu. Kemudian selama 1 minggu kita hentikan penyiraman. Kemudian kurang lebih 3 jam sebelum pondasi pruning dilakukan siram jenuh atau siram sampai media tanam basah semua. Nah, seperti itu ya teman-teman persiapan sebelum melakukan pondasi pruning. Nah, ini penampakan anggur varian Everest yang siap dilakukan pondasi pruning. Seperti ini. Ini masih ada sisa buah 1 dompol, nanti udah matang akan kita petik ini. Dan ada 1 dompol lagi masih hijau, terpaksa nanti dibuang soalnya belum bisa dimakan. Nah, ini yang masih hijau seperti ini. Kemarin pembuahannya ini pembuahan bertingkat ya teman-teman, jadi buahnya itu tidak serempak matangnya. Nah, ini daun-daun baru yang sudah tumbuh, tadi sudah saya pangkas duluan untuk memudahkan nanti pemangkasan. Ini media tanam saya tutupi dengan kardus untuk menjaga kelembapan, karena setelah nanti dilakukan pondasi pruning tidak akan dilakukan penyiraman sama sekali. Penyiraman akan dilakukan setelah nanti tumbuh daun-daun baru. Nah, ini barusan sudah saya pangkas semuanya di mata tunas kedua, jadi di 2 mata bat ya teman-teman semua. Setelah pemangkasan selesai, nanti langsung kita aplikasikan insektisida dan fungisida. Merek insektisida dan fungisida bebas ya teman-teman,
dan dosisnya sesuai di kemasan. Intensitas penyemprotan insektisida dan fungisida itu bisa seminggu 2 kali. Ini bertujuan agar saat nanti matabat seprut atau pecah tunas itu tidak terserang hama trap ya, jadi daunnya tidak keriting. Nah, ini penampakan ranting-rantingnya sudah mulai terserang kutu perisai teman-teman, jadi harus dilakukan peremajaan. Ini terlihat seperti ini kutu perisainya. Fungisida dan insektisidanya ini saya menggunakan Amistar Top dan Decis. Pengaplikasian insektisida dan fungisida ini wajib ya teman-teman. Ini saya oplos aja jadi satu biar mudah kemudian diaplikasikan. Kita semprotkan mulai dari bawah di batang primer, kemudian ke atas ke seluruh bagian, ke sekunder dan tersier yang dipangkas tadi. Diusahakan semua bagian tersemprot agar jika ada hama itu langsung mati, nanti tidak akan menyerang tunas-tunas baru. Nah, seperti itu kurang lebih ya teman-teman untuk penyemprotan insektisida dan fungisidanya. Setelah beberapa saat pemangkasan, itu nanti di batang ini terjadi tetesan seperti ini. Ini berarti aliran nutrisinya bagus. Nah, langkah selanjutnya ini sangat penting ya teman-teman untuk pengaplikasian Dormek untuk mendapatkan bat-bat yang muncul nanti tumbuh serempak. Pengaplikasian Dormek ini saya lakukan kemarin itu 2 kali, di hari ketiga setelah pangkas dan hari ke-6 setelah pangkas. Untuk dosis pemakaian Dormek saya menggunakan dosis 1:30, 1 mili Dormek dicampur ke 30 mili air. Ini saya menggunakan air mineral saja teman-teman, karena air mineral itu pH-nya netral. Dan untuk pengaplikasiannya saya menggunakan sikat gigi bekas seperti ini. Bisa juga menggunakan kuas. Untuk memastikan kita mengambil 1 mili Dormek, kita dengan bantuan suntikan seperti ini ya teman-teman, agar nanti dosisnya itu pas atau tidak terjadi overdosis yang bisa mengakibatkan bat-bat nanti bisa gosong. Nah, kita sudah ngambil 1 mili, kita amankan dulu, sisa Dormeknya kita tutup. Kemudian kita ambil 30 mili air mineral, kita masukkan ke dalam gelas ini tadi yang sudah terisi Dormek. Ini 5 mili, nanti jadi saya mengambil ini 6 kali, jadi 5 mili kali 6 kali jadi 30 mili. Nah, ini siap kita aplikasikan. Kita menggunakan sikat ini langsung kita oleskan ke semua mata bat yang ingin kita pecahkan. Semua, mau di batang sekunder juga bisa. Kalau misalnya batang tersiernya waktu pembentukan pertama itu tidak tumbuh. Kemudian nanti di hari ke-6 kita ulangi lagi pengolesan Dormek seperti ini. Akan langsung kita update perkembangan hasil pondasem pruning. Tampak seperti ini tanggal 13 Desember 2023. Waktu pemangkasan pondasem pruning itu tanggal 21 November 2023. Berarti setelah 20 hari sudah seperti ini. Hampir semua batang tersiernya batnya pecah. Setelah seperti ini kita akan seleksi cabang.
memilih cabang yang paling vigor yang akan kita gunakan sebagai cabang tersier. Dan setelah seperti ini boleh dilakukan penyiraman secara rutin sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta mulai diberikan pupuk vegetatif, bisa NPK Mutiara Seimbang dan diselingi POC air lindi. Tak lupa pula pengaplikasian insektisida dan fungisida. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman tentang pondasem pruning, persiapan sebelum pondasem pruning, saat proses pondasem pruning, dan setelah proses pondasem pruning. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.